Baik, di beberapa pertemuan kemarin, kita sempat tertunda ya, ada 2 pertemuan, karena bertepatan pada libur nasional ya, seperti Natal dan Tahun Baru, itu tepat di hari Jumat. Namun begitu, saya kemarin sudah upload, 1 video, nanti silakan diakses ya, tugas apa yang diberikan pada video kemarin. Jadi silakan dikerjakan. Ini masih berhubungan dengan Excel ya, kemarin ya. Masih berhubungan dengan Excel. Jadi ada 2 video ya, tentang pengolahan data dan bagaimana membuat chart dengan dashboardnya. Ini sangat penting, terutama karena kedepannya mungkin kalian tidak hanya mengelola data yang sifatnya atau yang banyaknya data itu kecil, ya, namun bisa mengolah data ribuan, ya, ribuan dengan Excel. Gitu. Jadi dengan begitu kalian sudah mulai bisa bagaimana mengatur rekapnya dengan pivot atau kalian olah menjadi satu chart gitu ya, grafis, kemudian dashboardnya untuk bisa kalian gunakan dalam laporan gitu. Oke. Nah, untuk pada sesi ini sampai ke depannya jelang UAS adalah kita membuat satu presentasi dengan PowerPoint ya. Oke. Saya kira PowerPoint-nya oke, saya aktifkan dulu PowerPoint-nya. Untuk yang ini saya hapuskan dulu. Oke, saya share lagi PowerPoint-nya. Oke, seperti ini ya. Kalau kita lihat PowerPoint, rasa-rasanya kalian sudah mulai sudah sangat familiar sekali ya tentang menu-menu di sini ya. Intinya ada di menu desain, transisi, animasi ya. Ini. Intinya ada di sini sih. Gitu ya. Ada beberapa menu ini. Dari mulai desain, transisi, animasi, dan slideshow sebetulnya. Ya. Nah, untuk yang desain, misalkan, ini lebih ke arah template. Kalian boleh punya template sendiri, kalian boleh menggunakan template yang sudah ada. Gitu. Kalau misalkan koneksi kalian terhubung ke internet pada saat membuka PowerPoint aplikasi, kalian akan disuguhkan template seperti ini. Ya, kalian juga akan disuguhkan template-template seperti ini yang bisa kalian download, gitu ya. Sangat banyak ya, dengan berbagai tema, gitu ya, dari mulai pendidikan, chart, diagram, bisnis, infografis, poster, dan lain-lain. Gitu. Ya, kalian akan disuguhkan dengan itu. Kalian tinggal pilih salah satunya. Atau kalian membuat sendiri. Kalau kalian ada jiwa kreatif, jiwa seni untuk mendesain satu objek visual, ya, kalian bisa membuatnya sendiri, gitu ya. Oke, itu yang desain. Kemudian di sebelahnya ada ini transisi. Transisi ini hanya mengatur bagaimana peralihan dari satu halaman ke halaman yang lain, dari satu slide ke slide yang lain, ya. Hanya seperti itu. Ya, boleh misalkan semuanya kita atur dengan satu transisi yang sama, ya. Boleh juga dari masing-masing slide ini mempunyai transisi yang berbeda.
ya, secara random. Boleh saja. Ya, ini tergantung pada taste seninya, ya, sentuhan seni kalian. Ada yang suka dengan satu fitur transisi tertentu, silahkan itu digunakan. Tidak ada ketentuan harus bagaimana, ya. Itu hanya kreativitas kalian. Oke. Nah, kemudian ada animasi. Animasi ini lebih ke arah apa yang kalian tampilkan di halaman slide-nya itu dibuat satu animasi. Apakah huruf ini akan fade gitu ya, tampilnya pelan-pelan, atau appear, atau terbang dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, dan lain-lain, ya. Nah, di sini ada sekian banyak animasi, ya, yang bisa kalian gunakan. Ya, semuanya tergantung pada kreativitas. Ya. Transisi pun banyak. Ya. Oke, itu. Kemudian slideshow. Nah, slideshow ini jarang juga digunakan ya untuk settingannya, gitu. Karena termasuk saya ini jarang juga menggunakan untuk slideshow ini. Ya, pada saat file digunakan, saya tidak simpan menjadi satu PPS gitu ya, file PPS. Jadi PowerPoint untuk slideshow gitu ya. Nah, kalau digunakan untuk PowerPoint slideshow, maka si PowerPoint ini filenya bisa di-playkan tanpa kita harus punya file aplikasi PowerPoint-nya. Gitu. Jadi hanya file presentasi itu kemudian bisa di-show-kan. Gitu. Tapi kalau yang PPT segala macam gitu, PPTX itu kita harus punya aplikasi PowerPoint-nya. Gitu. Ya, itu bedanya. Nah, di slideshow ini bisa kita buatkan otomatis, bisa kita setting untuk timingnya, ya, sehingga bisa secara otomatis dia beralih satu slide ke slide yang lain. Gitu. Misalkan kita membuat, untuk pendahuluan saya akan bicara kurang lebih 1 menit. Gitu. Jadi setelah 1 menit maka slide akan berganti secara otomatis, gitu ya. Kemudian ini ada fitur untuk online, slideshow, ini juga untuk setup, ada beberapa slide yang mungkin disembunyikan ya. Ini untuk timing tadi, ini untuk merecord ya. Nah, kalian kalau membuat animasi juga bisa di slideshow ya. Terus kemudian di save as menjadi satu file video gitu. Oke, satu file video misalkan ini ada MPEG-4 ya. MPEG-4 atau Windows Media Player gitu. Jadi ada dua ini yang bisa kita gunakan untuk membuat file video ya. Nah, MPEG-4 atau Windows Media Video gitu. Kemudian di bawahnya juga ada GIF, JPEG, PNG, dan TIFF ya. Jadi masing-masing slide ini akan disimpan dalam bentuk GIF, JPEG, PNG, atau TIFF. Ya. Udah. Nah, jadi untuk fitur dari PowerPoint sendiri ini ya, desain, transisi, animasi, dan slideshow. Selebihnya ya ada sekian banyak fitur dari mulai shape, smart up, chart, ya, screenshot, ini untuk insert gambar, terus objek, slide number, dan lain-lain. Ini hampir standar di semua produk Microsoft ada
ribbon-ribbon seperti ini ya, dengan fitur-fitur seperti ini, insert ya. Oke, itu untuk perkenalan dari PowerPoint-nya. Saya rasa itu sudah sangat familiar ya, kalian sudah sangat familiar, sangat menguasai ya. Hanya sekarang yang perlu dilatih adalah bagaimana membuat satu bahan presentasi yang efektif, menarik gitu ya. Efektif dan menarik ini yang dirasakan sangat sulit. Apakah apa yang kita buat ini sudah efektif, sudah menarik atau tidak? Menurut kita menarik, menurut orang lain belum tentu. Ya, menurut kita efektif, menurut orang lain belum tentu juga. Ya, termasuk mungkin saya. Di satu sisi saya merasa oh ini sudah efektif, sudah menarik. Tapi menurut kalian kok agak membosankan, gitu ya. Nah, tapi secara umum ada beberapa hal yang harus kita setting, gitu ya. Secara umum harus kita setting, secara umum harus kita buat, ya. Memang tidak mutlak, tapi ini yang dirasakan secara umum, ya. Oke, ini kelihatan jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Ini menurut versi saya dan mungkin versi umum di internet, bagaimana sih membuat satu presentasi yang ya menarik, efektif gitu ya. Terus saya juga untuk sentuhan seninya agak kurang, jadi saya lebih ke arah menggunakan template-template. Karena saya lihat template-template di website Microsoft juga itu sangat bagus, sangat menarik gitu ya menurut saya. Jadi saya pakai template yang sudah ada saja dengan menyesuaikan beberapa hal gitu ya. Ada gambarnya yang disesuaikan atau yang lainnya. Gitu. Oke, ini sebuah contoh saja. Oke, bagaimana membuat satu presentasi yang menarik ya? Oke, nah yang menarik ini pertama kita meminimalkan jumlah slide. Ya. Biasanya dari satu bab itu kalau kita catat itu ada sekian banyak poin-poin sebetulnya, ya. Terutama kalau yang bahan referensinya dari luar, ya, buku-buku dari luar, biasanya tebal-tebal. Jadi poin-poinnya itu banyak. Kalau kita konversi semua di slide gitu, rasanya akan sangat banyak, bisa 40 gitu ya, 50 slide gitu. Tapi buat kita menjadi sangat boring, membosankan gitu. Karena kita harus tetap menyimak terus dengan waktu bisa 2 jam gitu ya. Konsentrasinya sudah hilang, sudah buyar gitu ya. Jadi kita minimalisir. Dengan meminimalisir, meminimalkan jumlah slide-nya yang tadi banyak, maka poin-poin itu harus kita cari seefektif mungkin. Gitu ya. Poin-poinnya ini yang mana? Ya. Dan kita lebih banyak cerita. Nah, contoh misalkan seperti ini, saya tampilkan 3 poin ini, kemudian ditambahkan ilustrasinya, gambar ilustrasinya. Ya. Tapi saya sebagai oratornya banyak menjelaskan, gitu ya, seperti ini. Oke, nah jadi jangan dibuat narasinya panjang tanpa ada gambar, tanpa poin-poin, gitu ya, semuanya satu tampilan
apa namanya, slide ini semuanya teks gitu ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi cukup dengan poin-poin seperti ini ya. Dalam satu halaman ada 3 poin, kemudian dibuatkan satu ilustrasinya. Oke. Kemudian ada pilih font yang mudah dibaca. Nih, ada beberapa font yang dianggap sangat menarik dan standar. Kenapa begitu? Begini, saya ada kesan bahwa CEO ya, bos-bos dari top-top manajemen itu dia menggunakan komputernya itu dari Mac, gitu ya. CEO itu banyak menggunakan Mac. Manajer-manajer yang memang di perusahaan-perusahaan besar, karena itu mungkin menggunakan Mac, gitu ya. Banyak yang menggunakan Mac karena ya prestise juga, gitu ya. Dibanding yang menggunakan Windows dengan segala belum apa-apa sudah ada virus dan lain-lain, gitu ya. Nah, terlebih dari itu, bahwa karena kebiasaan mereka dengan itu, mereka merasa nyaman. Dengan hurufnya, dengan segala macam, itu merasa nyaman. Jadi ada beberapa font yang memang lebih ke arah apa namanya yang biasa dipakai oleh Mac, gitu ya, font-font itu. Nah, tapi dengan tidak mengecilkan bahwa font lain juga layak untuk dicoba, gitu ya. Nah, font seperti apa banyak itu di internet, kalian bisa googling font apa sih sebenarnya yang banyak digunakan untuk membuat satu presentasi, gitu ya, membuat presentasi. Nah, ada Helvetica, ada kalau yang di Windows itu Calibri, Time New Roman, gitu ya, Arial. Nah, tapi itu font-font yang sangat familiar di Windows ya. Nah, di sisi Mac ada dari Sun gitu ya, SANS Sans, terus ada huruf-huruf yang lainnya yang memang biasa digunakan. Oke. Nah, kemudian hurufnya ini ukurannya perlu di setting juga ukurannya. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar juga, tapi proporsional. Nah, ini menuntut kreativitas, seni, ya, menuntut itu. Oke. Kemudian menjadikan teks sederhana, ya, menggunakan poin dan kalimat singkat. Oke. Nih, ini satu contoh. Kotaknya adalah seperti ini. Ternyata dengan 4 baris begini, saya merasa ini tidak menjadi efektif dan tidak sederhana. Ada 4 baris. Berbeda, yang poin yang di bawah ini ada 3 baris. Ya, terlihat lebih proporsional dengan kotaknya. Gitu ya. Jadi, yang 2 poin ini menjadi satu contoh bahwa ini kalimatnya bisa disederhanakan lagi. Teksnya bisa disederhanakan lagi. Ya. Bagaimana caranya? Mungkin dari sini bisa dipersingkat lagi bahwa tetapnya kita hilangkan menjadikan teks sederhana ya, koma menggunakan poin atau kalimat singkat atau ini bisa di setting lagi ya, bisa diatur lagi, diedit lagi untuk lebih sederhana dan menjadi 3 baris supaya lebih proporsional. Begitu juga yang kedua. Ya. Menggunakan grafis, gambar ilustrasi untuk menyampaikan pesan. Misalkan cukup seperti itu, presentasinya kita hilangkan. Ya, sehingga jumlah baris di sini hanya 3. Itu lebih proporsional. Ya, terlihat seperti yang di bawahnya ada pemakaian label untuk bagan grafis supaya lebih mudah dimengerti. Gitu ya. Nah, jadi kalau kalian nanti suatu saat presentasi atau kalian juga ada ya di penghujung perkuliahan nanti tuh semester 8 kalian harus sidang, maka gunakanlah yang
seperti ini ya. Ada satu presentasi dengan poin-poin tertentu, kemudian ilustrasi gambar ya untuk menjelaskan, ilustrasi gambar untuk menjelaskan apa yang kalian ceritakan. Gitu. Ya, jangan semuanya teks gitu ya, sehingga si audien atau penguji ya cukup membaca gitu, capek untuk membaca slide-nya. Tapi kalau dengan poin-poin tertentu yang proporsional, kalian lebih bisa menarik. Kemudian yang berikutnya, ini buat latar belakang slide tetap halus dan konsisten. Nah, seperti slide ini, di belakangnya ada gambar nih. Tapi gambarnya ini kita buat transparansinya, ya. Kita atur transparansinya supaya gambarnya soft gitu ya, halus. Oke, sementara yang di sini ini tetap menonjol gambarnya, tapi yang backgroundnya menjadi soft, menjadi halus gitu ya. Oh, ada gambar yang seperti itu, padahal kita mengatur transparansinya. Oke, kemudian kita menggunakan kontras yang tinggi antara latar belakang ini, ya perbedaan kontras ya, latar belakang teks dengan gambarnya. Ini gambar seperti ini, teks seperti ini, di belakangnya sudah ada settingan transparansi. Kemudian ejaan dan tata bahasa. Nah, itu sangat diperhatikan sekali supaya mudah dipahami, mudah dimengerti, gitu ya. Nah, itu bagaimana cara membuat satu presentasi, ya. Dikombinasikan antara teks dengan gambar, antara teks dengan chart, antara teks dengan smart art dan lain-lain. Fitur-fitur itu kalian kombinasikan. Gitu. Oke, contohnya. Nah, ini contoh saya ambil dari slide yang sudah ada ya, template ya. Ini sebagai contoh saja. Oke. Ini ya, contohnya. Nah, ini untuk judul ya. Di sini judul. Ini judulnya, di bawah ada judul kecil, kemudian ada ilustrasinya. Nah, gambar ilustrasi yang di belakang ini tidak dibuat transparan ya, tidak disetting transparansinya sehingga gambarnya menjadi kontras ya. Kemudian karena nuansanya agak gelap, maka teksnya, hurufnya ini warnanya putih supaya kontras dengan warna latar belakang. Gitu. Ya. Atau bisa juga kuning, tapi kuning agak menyala dibanding yang putih seperti ini. Ya. Jadi putih relatif lebih flat dibanding yang kuning. Soalnya kuning itu menyala, menyolok gitu ya. Oke, tambahkan outline ya, outline. Nah, outline ini bisa macam-macam. Kalian bisa menggunakan smart art atau kalian bisa menggunakan smart art-nya ini dengan kotak seperti ini. Ada smart art yang timeline, ada smart art yang list gitu ya. Nah, itu silahkan gunakan. Nah, supaya audiens tahu alurnya bagaimana, tahapannya bagaimana, supaya tahu. Oke, kemudian gambar ilustrasi dengan teksnya, ya, gambar ilustrasi dengan teksnya. Gitu. Kalau kalian di elektro bisa menggunakan bahan-bahan elektro, kira-kira apa sih? Nah, jadi kalau ilustrasi ini kalian mau gunakan gambar kalian sendiri, maka kalian bisa atur pada saat kalian membuat satu skripsi, kalian praktikum, coba ambil gambar, ya, ambil gambar. Itu sebagai bahan-bahan nanti untuk kalian membuat bahan presentasi kalian sendiri, ya, sidang misalkan. Pada saat kalian melakukan penelitian, membuat ini, kalian coba foto, capture, oh baru tempel di sini. Ya, itu sebagai bahan ilustrasi.
Karena di awal sampai akhir presentasi ini akan menceritakan perjalanan kalian sampai akhir, gitu ya. Oke, kemudian ini sama, hanya tata letaknya saja yang berbeda. Kalau tadi di sebelah kiri gambarnya, teksnya di sebelah gambarnya sebelah kanan, teksnya sebelah kiri. Sekarang teksnya di sebelah kanan dan gambarnya di sebelah kiri ditampilkan. Kalian bisa kombinasikan seperti itu, ya, supaya tidak boring. Oh, ini pasti teksnya di sebelah kiri, semua gambar ilustrasinya sebelah kanan. Nah, ini dikombinasikan saja. Gambarnya sebelah kiri, teksnya sebelah kanan, atau terbalik seperti itu. Oke. Kemudian ditambahkan juga smart art begini, bisa macam-macam smart art bisa digunakan, ya. Bisa timeline, bisa poin-poin, list, atau yang lainnya. Oke, kemudian ini hampir sama dengan yang lain, hanya bentuknya saja yang berbeda. Kalau tadi teksnya full, ya, untuk apa namanya tata layoutnya gitu ya. Nah, kalau ini agak menggantung, mengambang seperti ini. Nah, ini juga sama, mengambang, ya, berada di tengah, apa namanya, secara vertikal, gitu, ya, seperti ini. Tidak full ke atas, tidak full ke bawah, tapi mengambang, gitu, ya. Nah, ini berbeda. Kalau ini full ke atasnya dengan ke bawah, kemudian samping kanan, sedangkan ini tidak, ya, ini berbeda. Oke, nah, nih tugasnya untuk yang PowerPoint, ya, kita akan membuat satu. Nah, ini untuk melatih kalian, ya, untuk membuat satu presentasi yang memang menarik, gitu ya, untuk merangsang jiwa seninya bagaimana membuat satu presentasi, gitu ya. Jadi saya tidak membuat kayak Excel dengan rumus-rumus dan lain-lain, atau Word yang kalian ketik gitu ya. Tapi di PowerPoint ini saya akan melempar tema, gitu ya, melempar tema. Nah, tugas yang berikutnya adalah temanya berkisar pada kebijakan pemerintah terkait pandemi COVID. Ya, kebijakan pemerintah ini seperti apa sih? Gitu ya. Ada yang 3M. Nah, kalian buatkan satu presentasi mungkin 5 halaman, mungkin 3 halaman. Yang penting ada satu ilustrasi layout, ilustrasi yang bisa kalian tampilkan, gitu ya. Dengan kebijakan pemerintah ini, ya. Banyak kebijakan-kebijakan pemerintah, silakan kalian coba akomodir, buatkan satu slide-nya supaya terlihat sangat menarik, gitu ya. Ini hanya sebagai latihan kalian untuk membuat satu presentasi, gitu ya. Nah, di PowerPoint ini bisa juga nanti di-convert menjadi HTML sebetulnya, ya. Bisa membuat satu HTML lewat PowerPoint seperti ini, ya, membuat satu website dengan PowerPoint. Oke, kira-kira jelas untuk presentasinya, untuk tugasnya. Ada yang perlu ditanyakan dulu? Kita punya waktu sekitar 5 menit sebelum roomnya off. Silakan. Jelas sih Pak. Kalau dikumpulinnya kapan Pak? Untuk yang ini 1 minggu, ya, sampai hari Kamis. Ya, kalau yang di video, karena kalau yang di video untuk yang apa namanya Excel-nya itu tidak perlu, karena itu hanya video untuk menjelaskan tabel, chart, dan lain. Sedangkan kalau di sini
ke PowerPoint lebih ke arah tema ini ya. Hanya tema ini saja. Jadi ini 1 minggu ya. Berarti nanti minggu depannya yang ngumpulin itu cuma ini doang Pak tugasnya? Ya, cuman ini aja ya. Ya mungkin kita lihat Baik Pak. Beberapa slide aja hanya untuk latihan kalian membuat satu bahan presentasi gitu ya. Oke, ada lagi kira-kira yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, sesi ini saya akhiri dulu. Saya akan convert dulu videonya. Nanti setelah selesai, saya akan masuk lagi. Ya. Oke. Baik Pak. Kasih ini serinya. Oke, saya capture dulu optionnya. Empat ya. Oke. Oke, saya lagi